Halo, penyampai satu opini di sini. Langsung aja guys. Ada satu faktor yang secara signifikan meningkatkan risiko 7 dari 10 penyebab kematian utama di dunia. Faktor ini bukanlah pilihan gaya hidup seperti merokok atau pola makan yang buruk. Faktor ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di masa kecil kita, namanya adalah trauma masa kecil. Dalam sebuah presentasi yang membuka mata, Dr. Nadine Burke Harris memaparkan bagaimana pengalaman buruk di masa kecil secara harfiah bisa masuk ke dalam tubuh dan mengubah kesehatan kita seumur hidup. Kita akan merangkum poin-poin kunci dari penemuan ilmiah yang revolusioner ini. Mari kita mulai. Pada pertengahan tahun 90-an, sebuah studi besar bernama Adverse Childhood Experiences atau studi ACEs menemukan sebuah hubungan yang mengejutkan. Studi ini mensurvei lebih dari 17,0 orang dewasa tentang pengalaman buruk di masa kecil mereka, seperti kekerasan fisik atau emosional, penelantaran, atau tumbuh dengan orang tua yang memiliki masalah kesehatan mental atau kecanduan. Hasilnya sangat umum. 2/3 dari populasi memiliki setidaknya satu pengalaman buruk dan 12,6% memiliki 4 atau lebih. Poin kedua, hubungan dosis respons. Penemuan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya hubungan dosis respons. Semakin tinggi skor ACEs seseorang, semakin buruk dampak kesehatannya. Seseorang dengan 4 trauma atau lebih memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi terkena penyakit paru-paru, 4,5 kali lebih tinggi terkena depresi, dan 12 kali lebih tinggi untuk mencoba bunuh diri. Bahkan, seseorang dengan 7 trauma atau lebih memiliki risiko 3 kali lipat terkena kanker paru-paru dan penyakit jantung seumur hidupnya. Poin ketiga, penjelasan ilmiah di balik dampaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada respons stres tubuh kita. Pengalaman buruk yang berulang akan mengaktifkan sistem respons stres secara terus-menerus. Pada anak-anak yang otaknya masih berkembang, aktivasi berlebihan ini akan mengubah sistem tersebut dari yang tadinya adaptif menjadi maladaptif. Ini secara nyata mengubah struktur otak, merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu sistem hormonal, dan bahkan mengubah cara DNA kita ditranskripsi. Ini bukan lagi masalah sosial atau mental semata. Ini adalah masalah biologis. Poin keempat, solusi dan jalan ke depan. Namun, ada harapan. Dengan memahami mekanisme penyakitnya, kita bisa melakukan pencegahan dan pengobatan. Dr. Nadine Burke Harris mendirikan Center for Youth Wellness untuk melakukan screening rutin terhadap trauma masa kecil, memberikan perawatan multidisiplin, dan mengedukasi para orang tua. Ia menekankan bahwa trauma masa kecil adalah ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang belum ditangani saat ini. Dengan menyadarinya sebagai krisis kesehatan publik, kita bisa menggunakan pendekatan yang sama seperti saat kita berhasil menangani masalah merokok, keracunan timbal, atau HIV, atau AIDS. Dari semua ini, pesannya sangat jelas. Apa yang terjadi pada kita di masa kecil membentuk kita hingga dewasa, tidak hanya secara mental, tapi juga secara fisik. Ini bukanlah tentang menyalahkan, melainkan tentang memahami. Dengan pemahaman, kita bisa memutus siklus ini, kita bisa menyembuhkan diri sendiri, dan mencegah generasi berikutnya mengalami hal yang sama. Masalah ini bisa diobati dan bisa diatasi. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mengakuinya dan kemauan untuk menghadapinya bersama. Terima kasih telah menyimak penyampai satu opini. Undur diri.